karena praktik poligami ini dilakukan dengan menjadikan agama sebagai legitimasi perbuatan mereka. Ayat ini justru fokus pada pembatasan praktik dan mengedepankan monogami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Muslimah bersama saya Zahratun Nafisah. Baru-baru ini Narasi TV mengadakan wawancara eksklusif dengan seseorang yang dipanggil Kiai. Beliau mengklaim dirinya sebagai mentor poligami dan membuka kelas berbayar. Kelas yang diadakannya ditujukan kepada peserta yang hendak melakukan praktik poligami, terutama perempuan. Dan ternyata program mentoring ini sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun. Ternyata tidak sedikit peserta yang minat terhadap praktik poligami ini. Dan reaksi dari masyarakat atas hasil wawancara ini beragam. Tapi kebanyakan mereka turut merasa geram karena praktik poligami ini dilakukan dengan menjadikan agama sebagai legitimasi perbuatan mereka. Selain itu, masyarakat yang sudah cukup sadar akan hak perempuan dalam ranah privat maupun publik merasa bahwa praktik poligami yang dilakukannya merupakan tindakan subordinasi terhadap perempuan. Sebenarnya, bagaimana sih Islam memandang poligami? Nas berupa ayat Al-Quran yang dijadikan hujjah untuk praktik poligami biasanya menggunakan surat An-Nisa ayat 3, yang berarti, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 orang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Narasi yang disorot oleh masyarakat pada ayat ini hanyalah perintah menikahi perempuan yang berjumlah 2, atau 3, atau 4. Padahal setelah itu Allah memberikan kecaman bagi orang yang tidak mampu berbuat adil. Maka hendaklah untuk menikahi 1 orang saja karena hal itu lebih menjauhkan laki-laki dari berbuat zalim. Padahal ayat tersebut turun untuk membatasi praktik pernikahan yang pada masa lampau sebelum Islam datang, laki-laki menikahi perempuan dalam jumlah banyak, belasan bahkan puluhan. Ayat ini justru fokus pada pembatasan praktik dan mengedepankan monogami. Terbukti dengan narasi adil yang menjadi prinsip utama dalam poligami. Sedangkan sudah dibahas bahwa kekhawatiran untuk tidak bisa berbuat adil akan mengantarkan pada perbuatan zalim. Begitu juga yang dikemukakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama kontemporer dalam karyanya Fikih Islam Mu'adillatu. Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal atau pokok dalam syariat. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal atau pokok dalam syariat. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan atau solusi kecuali keperluan mendesak. Karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus. Loh, terus kenapa Nabi sendiri melakukan praktik poligami? Praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi justru terjadi setelah Nabi Muhammad melakukan praktik monogami bersama Khadijah selama hampir 25 tahun. Sedangkan praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi lebih sedikit, yang hanya berkisar 13 tahun, dan kebanyakan istri-istri Nabi adalah seorang janda. Praktik poligami pun dilakukan bukan karena nafsu syahwat, tapi perintah Allah dan alasan mulia lainnya. Hikmah dari pelaksanaan praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi salah satunya adalah untuk merekam aktivitas yang terjadi di ranah privat, juga penyebaran dakwah Islam, pengangkatan derajat sosial para janda, dan mempersatukan kabilah lain. Maka praktik poligami sebenarnya bukanlah prinsip dasar dalam pernikahan, apalagi anjuran bahkan kewajiban. Prinsip utama dalam pernikahan adalah monogami yang tentunya lebih mendekatkan manusia dari berbuat adil.
Nah, demikian tentang penjelasan monogami yang justru menjadi prinsip utama dalam pernikahan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.